Salam saudara, kita ikuti Abam kembali dari duda usia 57 tahun, Jemaat GSKI Rehoboth, PIK dan MAG. Pak Eras, semoga Tuhan selalu menyertai dan melindungi Pak Eras. Mengikuti Logos hari 26, mohon maaf sebelumnya, bolehkah kalau saya mempunyai pemikiran seperti ini? Aku ada sebelum Abraham ada, sedangkan Logos adalah firman, ucapan, nubuatan Tuhan Yahweh. Sedangkan Injil nubuatan yang pertama, proto-evangelium. Ada tentang juru selamat yang ada pada masanya adalah Yesus. Jadi bisa dibilang Yesus Tuhan, Yesus sudah difirmankan jauh sebelum Abraham. Bahkan dialah firman Injil yang pertama itu. Dan kalau Tuhan berfirman, berarti memang sudah ada secara ilahi meskipun bagi manusia masih berupa firman dan Yesuslah wujud dari firman itu. Mohon maaf jika pemikiran saya adalah salah, maklum saya bukan berpendidikan teologi, saya jemaat biasa. Semangat terus ya Pak, tidak usah terpengaruh hinaan dan cemooh-cemooh. Bukankah memang semua ini cemooh hinaan pada ajaran yang benar. Juga sudah dinubuatkan seperti itu, ya, hinaan terhadap ajaran yang benar. Oke. Sebenarnya yang saya jelaskan waktu itu belum lengkap, ya. Saya lupa ingat apakah saya juga menyinggung mengenai bahwa ketika Yesus berkata, "Aku ada sebelum Abraham ada," bisa menunjuk perjanjian yang Allah lakukan dengan Adam bahwa kepala ular akan diremukkan oleh keturunan wanita ini, keturunan Hawa. Dan keturunan Hawa itu pasti menunjuk pada Yesus. Jadi Yesus sudah ada sebelum Abraham ini bisa menunjuk mengenai nubuatan keselamatan yang disampaikan di Taman Eden. Jadi bisa begitu juga, ya. Oke, tolong nomor telepon disimpan, nanti akan dijelaskan secara khusus oleh kami. Ya, ini kepedulian yang sangat saya hargai, ya. Jadi Yesus, saya tidak bisa mengulangi karena penjelasannya cukup rumit, ya. Tapi bagi Bapak Ibu ikuti Logos seri 26. Akan jelas sekali, ya, penjelasan mengenai bahwa Yesus ada sebelum Abraham maksudnya apa. Dan salah satunya yang dimaksud oleh Bapak ini itu ada irisannya benar. Ya, saya juga memiliki catatan demikian dalam persiapan khotbah itu atau seminar itu. Nanti di bukunya akan bisa dibaca. Jadi Yesus berkata, "Aku ada sebelum Abraham ada." Itu ada konteksnya bahwa sebelumnya ada kalimat begini. Kalau nanti anak manusia dimuliakan baru kamu tahu siapa dia. Siapa dia itu yang meremukkan kepala ular maksudnya. Nah, itu dia, mantap ya. Jadi Yesus itu sudah dinubuatkan, benar. Oke. Pria 36 tahun sudah menikah menganggur. Pak, selama beberapa tahun ini kira-kira dari 2016 olahraga saya tinju. Dan banyak teman-teman juga yang sama hobi bertinju. Dan sering sparring. Tapi kami tidak pernah sampai marah atau emosi dan lain sebagainya. Hanya sebatas olahraga. Tapi mulai sekitar awal Agustus, saya mengikuti ajaran-ajaran Pak Eras dan termasuk mengikuti hidup kudus dan suci dengan teologi Logos yang saya pahami ini adalah teologi yang benar. Pertanyaan saya, apakah saya harus meninggalkan olahraga saya ini Pak? Sedangkan olahraga yang lain saya kurang suka. Hanya dengan bertinju saya jadi suka olahraga biar tubuh ini tetap sehat. Karena saya cukup ragu di satu sisi ini termasuk olahraga kekerasan, di satu sisi saya dan teman-teman enjoy, tidak pernah sampai emosi meskipun sparring ada menang ada kalah, tetap enjoy. Olahraga tinju olahraga yang beresiko karena di kepala, ya, bisa Parkinson seperti Muhammad Ali dan bagaimanapun melukai, menyakiti. Saran saya Anda jangan olahraga ini, ya, kecuali saudara seorang profesional, memang petinju profesional.
Itu pun juga harus dipikirkan. Itu nasihat saya. Tapi Anda orang baik. Anda punya nurani baik. Dan Anda sudah tahu sebenarnya bahwa itu tidak membuat Anda sejahtera. Anda pun dalam hati juga ada janji. Satu kali saya akan pindah olahraga. Jadi kalau Anda berkata, saya enjoy yang ini. Yang lain mungkin membuat saya tidak olahraga. Itu hanya memanjakan perasaan saja. Itu hanya pembenaran. Jangan gitu ya. Masih banyak olahraga yang bisa menyenangkan. Sip. Oke. Dari pria usia 29 tahun. Halo Om Eras, Pak, gimana caranya kita bisa membedakan kita dikenain ilmu hitam, ingin dibuat gila bahkan satu keluarga, dan jual rumah atau memang benar riwayat skizofrenia, Pak? Karena saya merasa belakangan ini seperti baru terbuka, khususnya beberapa hari ini. Cuma saya khawatir, Pak, takutnya saya yang halusinasi. Sedikit background, kami 3 bersaudara, kakak-kakak saya yang kedua itu skizofrenia, Pak. Dari dia SD sampai SMP puncaknya. Nah saya pun hampir seperti itu, Pak. Sampai saya mulai ketemu Tuhan pertama kali sewaktu SMA kelas 1. Tapi setelah itu bertahun-tahun saya cari Tuhan, tapi hidup saya terasa tidak diubah, Pak. Masih tetap sama. Sampai akhirnya saya ketemu Pak Eras. Sewaktu saya kuliah juga, saya sudah ikut Pak Eras. Beberapa kali dalam seminar-seminar Pak Eras, Suara Kebenaran hari Selasa. Bulan Januari 2003, saya seperti doa pelepasan sendiri. Dan perjalanan lanjut sampai beberapa hari ini. Hati saya baru terbuka, sepertinya saya dan satu keluarga terkena ilmu hitam, Pak. Cuma saya khawatir apakah ini halusinasi. Karena background saya hampir gila, hampir jadi gila, Pak. Ini di Jakarta Barat, bisa dihubungi dan bisa didoakan di Mall Arta Gading atau di Kebon Jeruk, ya. Dihubungi. Ini tidak bisa saya jawab, harus ketemu dan didoakan. Laki-laki usia 15 tahun, pelajar. Pak Eras, pertama-tama saya ingin berterima kasih atas jawaban Bapak di konten Abam sebelumnya. Kali ini saya mau bertanya lagi, Pak, seputar seminar Logos. Di sekolah saya diajarkan bahwa esa di Sema Israel bersifat jamak, Pak. Sebab guru saya mengajarkan esa di Sema Israel memakai kata ekad yang menunjukkan jamak. Contohnya saja buah anggur 1 ikat, tapi memiliki beberapa buah. Oke, memang ekad bisa dikatakan untuk jamak. 1 jamak. Tetapi juga ada ayat-ayat yang menunjukkan ekad itu 1 ya 1. Kalau mau jamak itu ekadim. Ekadim itu baru jamak. Nah, untuk soal ekad ini sayang, nanti saya akan menjelaskan khusus. Itu ada penjelasan khusus. Jadi Sema Israel itu, ekad itu benar-benar 1. Karena oleh orang-orang yang sudah terlanjur menganut Trinitarian, ekad itu diisi jamak, itu sebenarnya mengada-ada. Itu tidak benar, tidak tepat. Esanya bangsa Israel itu monoteisme 1. Ya, dulu juga saya mengajarkan begitu. Dulu ajaran saya ekad itu jamak. Tapi ada ekadim loh, jamak. Ya. Oke, nanti saya akan jelaskan khusus. Jadi 1 tapi isinya banyak. Ya bisa, tapi 1 maksudnya. Kalau mau jamak itu ekadim. Nah, oke. Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih Pak Eras, tetap semangat memberitakan Logos. Jangan gentar dengan orang yang menghujat Bapak. Dengan orang-orang yang menghujat Pak Eras. Semoga Bapak diberi kesehatan. Sampai tugas Bapak di dunia selesai. Semangat Pak. Kamu keren nak ya. Umur 15 tahun. Tapi kata-katanya udah seperti usia 25-30 tahun. Terima kasih sayang. Ya. Satu hari kamu bisa jadi pendeta ya. Kalau mau jadi pendeta masuk STT Ekumene saja. Nanti ikut sama-sama Om Eras ya. Oke, dari pria usia 45 tahun menikah di Bogor. Pak Eras, Bapak rohani kami yang baik. Dalam seminar sesi Yohanes pasal 1, saya sering mendengar Pak Eras berkata firman atau logos bagian dari Allah.
Kata dari adalah kata depan yang menyatakan permulaan tempat dalam ruang waktu deretan. Ini bisa menunjukkan berpindah tempat semula atau posisi semula. Saya hanya mau memberi saran menurut pengertian saya mengenai penggunaan kata depan, yaitu dari dan pada. Karena penggunaan satu kata ganti depan kata benda bisa mengubah pengertian satu struktur kalimat menjadi pengertian yang berbeda. Setuju. Tapi begini, kebenaran itu tidak bisa diwakili dengan kata atau kalimat sebenarnya. Mau secerdas-cerdasnya penjelasan dari teknik-teknik gramatika tidak akan menjawab kalau tidak memiliki pengertian. Ya, firman atau logos bagian Allah cukup gitu ya, nggak usah pakai kata dari. Firman atau logos bagian Allah bisa, bagian dari Allah. Tapi kalau itu diartikan sebagai kata depan yang memiliki pengertian tadi itu, ya, penggunaan kata ganti depan kata benda bisa mengubah pengertian ya, bisa. Tapi maksud saya firman atau logos ini bagian Allah, ada pada diri Allah. Ini tangan dari Pak Eras atau tangan Pak Eras. Oke, tapi masukan ini akan benar-benar saya perhatikan. Terima kasih. Menurut pengertian saya, firman bagian pada Allah. Karena kata pada adalah kata ganti depan kata yang menunjukkan posisi di atas atau di dalam hubungan dengan kata benda yang dimaksud. Firman atau logos bagian pada Allah. Maaf ya Pak, ini hanya merupakan pengertian saran. Tapi Pak Eras yang akan mempertimbangkan tepat atau tepat apa yang sudah katakan. Saya yakin Pak Eras juga punya tim literatur yang tentu lebih paham menggunakan kata tepat. Karena tentu akhir dari seminar ini akan dicetak menjadi buku yang akan dibaca semua orang yang mendapatkannya. Oke, tolong ini dicatat, kasih tahu Bu Esther ya. Penggunaan firman atau logos bagian Allah atau bagian pada Allah. Nah, penggunaan dalam kalimat verbal, lisan, sering kata dari digunakan untuk itu. Tapi kalau menjadi kalimat yang tertulis mungkin lebih tepat tidak menggunakan kata dari. Saya hanya memberi saran menurut pengertian saya mengenai penggunaan kata depan, dari, dan pada. Karena penggunaan satu kata ganti, oke. Menurut pengertian saya firman bagian pada Allah. Oke, lebih baik menggunakan kata pada daripada dari. Ya, karena kalau kata dari memang bahasa lisan. Kalau sudah menjadi bahasa tulisan bisa menimbulkan penafsiran yang tidak tepat. Terima kasih untuk masukan ini. Firman dan logos bagian pada Allah. Tapi kalimat itu jarang digunakan memang ya. Firman dan logos itu bagian dari Allah. Bagian pada Allah. Nah, oke. Nanti saya pikirkan lagi. Terima kasih untuk masukannya. Dari wanita usia 34 tahun single Pancur Batu Medan Sumatera Utara. Apa kuasa gelap masih terus mengintai saya? Karena saya baru-baru ini mengetahui bahwa aura saya ditutup sehingga sampai sekarang jodoh saya belum bertemu. Oh ya, orang belum punya jodoh belum tentu ada kuasa gelap. Memang belum waktunya. Dan saya juga mesti memberitahu harus berpenampilan yang baik, ya, bersih, yang pantas. Itu juga memiliki peran. Oke, jadi jangan mudah menuduh karena ada setan. Ya. Kalau tidak berpenampilan yang pantas juga orang juga tidak tertarik. Atau karena memang belum waktunya dapat jodoh. Jadi lebih baik kita membawanya kepada Tuhan. Kalau itu kuasa kegelapan, Tuhan pasti akan menyatakannya. Tentu kalau saudara rajin berdoa ya, kalau tidak ya Anda tidak akan peka. Wanita usia 56 tahun. Salam Pak, kalau seorang istri diusir oleh suaminya dan suaminya sering chat dan telepon dengan wanita lain,
apakah boleh bercerai? Sudah 4 bulan tidak ada komunikasi dan suami tidak menghubungi istrinya untuk pulang ke rumah. Rumah juga bukan rumah suami, rumah keluarga. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Wow, ini mesti dikonseling, nak. Ini yang dikonseling. Ya, sudah 4 bulan tidak ada komunikasi dan suami tidak menghubungi istrinya untuk pulang ke rumah. Jadi istrinya meninggalkan rumah. Saya mesti memberi saran, jangan tinggalkan rumah. Ini apa tidak punya anak ya? Tidak dijelaskan punya anak atau tidak. Tapi kalau suami sampai mengusir istri, lalu sering chat dan telepon dengan wanita lain ya. Kalau benar begitu, ini suami yang tidak baik. Tunggu saja dipukul atau dihajar Tuhan. Sebaiknya ibu pulang ke rumah saja, ya. Bukan rumah suami, rumah keluarga. Ini keluarga suami itu keluarga istri. Kalau ini milik keluarga istri ya harus pulang. Suami yang harus pergi. Ya nanti dihubungi ya. Dibina, kasihan ibu ini. Diusir, tidak dicari oleh suami ya. Sekarang dari wanita usia 38 tahun sudah menikah. Pak Eras, maaf saya izin bertanya lagi. Kita orang Kristen percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah sendiri dan dasar hidup kita. Dari Alkitab juga kita percaya bahwa semua manusia telah berdosa dan terpisah dari Allah. Kita percaya ada surga dan ada neraka. Yesus adalah satu-satunya juru selamat turun ke dunia untuk menebus kita. Dari Alkitab kita tahu bahwa tidak ada jalan keselamatan selain melalui Yesus. Dengan kata lain, Alkitab pada dasar kehidupan orang Kristen. Saya stop dulu ya. Benar. Top, Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Ya, itu keyakinan kita. Kalau tidak percaya begitu ya jangan jadi Kristen. Ya, jadi saudara jangan percaya orang yang memfitnah saya dengan memfitnah saya bahwa saya tidak percaya Yesus juru selamat. Udah, begitu ketemu yang begitu skip saja. Itu fitnah, bohong ya. Oke. Sedangkan bagi orang non-Kristen misalnya kaum ateis, Alkitab adalah buku sejarah biasa dan isinya tidak selalu benar. Mereka tidak percaya surga dan neraka. Mereka tidak percaya ada tubuh, jiwa, dan roh. Ataupun umat agama lain juga punya kitab suci sendiri-sendiri yang mereka anggap benar isinya dan dijadikan dasar kehidupan mereka. Pertanyaan saya, bagaimana membuktikan menjelaskan kepada orang non-Kristen bahwa isi Alkitab itu benar? Dengan kata lain, bagaimana memberi pengertian kepada mereka tentang keselamatan? Kita harus tahu bahwa setiap orang itu memiliki trait yang berbeda-beda. Men-trait. Ada orang yang melalui percakapan. Ada orang yang melalui buku untuk menjelaskan kebenaran. Tetapi yang paling efektif melalui perbuatan. Perbuatan kita menunjukkan kualitas agama, keyakinan, dan kitab suci kita. Jadi lewat perbuatan. Jawabannya lewat perbuatan. Selamat berjuang. Membuktikan kebenaran Alkitab kita lewat perbuatan. Jadi kalau di media sosial Anda mendengar orang membela agama Kristen, tapi dari bahasanya saja sudah tidak santun, orang ini tidak produktif. Dia tidak mungkin bisa memenangkan orang beragama lain. Karena perilakunya saja sudah tidak menunjukkan kesantunan dan martabat etis seorang yang beradab. Oke, Tuhan berkati. Dari pria usia 36 tahun, apa kabar saat ini Bapak rohaniku, jaga kesehatan ya. Dari aktivitas Bapak yang banyak itu, saya hanya mau memberitahu Pak Min, kami dari Pos PI yang Bapak pernah kunjungi, doakan kami. Kami juga punya pelayanan di lapas, jadi kami melayani tidak mau bendera gereja, tapi kebenaran yang murni yang Pak Eras ajarkan. Jadi kita bekerja sama dengan salah satu yayasan yang ada di Medan. Mereka lah yang mengeluarkan izin supaya kita bisa pelayanan di lapas. Jadi mereka melihat pelayanan kami dan mempercayai kami untuk
ikut terlibat dalam pelayanan. Oke, melihat gudang ya. Kami akan ikut memperhatikan dari jauh dan mendukung ya. Ini ada seorang penginjil yang memiliki pelayanan di salah satu tempat, juga di lapas. Perlu dukungan, oke, kami akan mengingatnya. Puji Tuhan. Saya bacakan lagi. Dari pria usia 30 tahun menikah di Tangerang. Pak Era, saya izin mau tanya, Pak, tolong jelaskan tentang konsep pengakuan dosa itu seperti apa? Apakah harus diungkapkan depan umum atau cukup pribadi dengan Bapak dalam doa pribadi? Oke, pengakuan dosa itu cukup pribadi kepada Tuhan, cukup. Nggak usah mesti ada orang atau tokoh agama, itu yang menurut saya ya. Tapi kalau orang mesti harus lewat tokoh agama ya monggo silahkan. Kalau saya ditanya langsung mengaku dosa, langsung minta ampun kepada Tuhan cukup. Karena Tuhan menghendaki setiap kita memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Oke, Tuhan berkati. Dari wanita usia 30 tahun single di Semarang. Pak, ini pertama kali saya ngirim Abam, salam kenal Pak. Saya dikenalkan oleh pengajaran Bapak dari mantan pacar saya. Ada hal yang saya mau tanya sebelumnya. Saya kasih gambaran masalah dulu ya. Karena saya merasa sudah tidak ada jalan lagi. Sebelumnya saya kerja di sebuah corporate asing. Selama 6 tahun dari sana saya bisa hidup lebih baik. Tapi saya juga pernah melakukan kesalahan besar. Saya pernah jadi simpanan cukup lama karena saya terlalu naif dan percaya sama ucapannya. Saya bilang sudah cerai. Sampai akhirnya hubungan kami makin gak jelas dan dia sangat kasar secara verbal. Dan saat kita bertengkar sampai ke fisik, yaitu saya dibanting. Dari sana tahun lalu saya pernah memutuskan untuk bunuh diri, tapi puji Tuhan ada teman yang menguatkan saya. Saya juga sudah mulai mau bertobat walaupun dilarang ke gereja sama laki-laki itu. Saya mau putus nggak dikasih dan berakhir sampai akhirnya saya diancam. Keluarga saya dan saya akan dibunuh kalau sampai putus. Akhirnya saya nekat resign dan lari dari kota saya kerja. Sekarang saya bingung karena saya mau benar-benar bertobat dan saya bingung untuk mulai dari mana. Karena saya nggak punya teman atau orang yang mau dan bisa bantu saya untuk membimbing saya. Saya berdoa sama Tuhan udah sampai nangis nggak bisa keluar suara. Saya bersyukur udah nggak di posisi yang dulu lagi. Tapi sekarang malah rasanya jadi hilang arah. Pikiran saya jadi kemana-mana. Karena saya terbiasa sangat sibuk dan sekarang jadi nganggur. Apalagi mama saya yang dekat banget sama saya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Saya jadi semakin tidak punya teman. Setiap hari rasanya makin berat. Semalam udah capek banget karena rasanya stuck dan gitu-gitu aja. Bahkan semalam saya marah sama Tuhan. Udah mau nyerah dalam iman. Kira-kira begitu. Kira-kira Pak saya harus mulai dari mana? Supaya saya bertumbuh dalam iman. Gak ada pikiran meninggalkan Tuhan. Rindu punya hubungan dekat dengan Tuhan. Saya ingin mendengar suara Tuhan. Ini tidak bisa ini harus dibantu di konseling ya. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Anda akan didampingi mentor wanita juga jika perlu yang lain. Artinya kalau ada pendampingan secara hukum jika perlu ya. Jangan putus asa. Untung you sudah keluar dari cengkraman pria itu. Ya, yang udah punya istri yang ngakunya cerai. You mengalami KDRT lagi. Ya. Mengancam mau bunuh lagi. Waduh itu kalau dilaporkan polisi, enggak mungkin dia bisa lolos. Negara ini tidak akan kalah lawan preman, ya. Tapi baiklah cukup. Nah, jangan perpanjang lagi. Nanti Anda akan didampingi oleh konselor wanita yang baik. Dari pria usia 31 tahun. Kurang lebih 1 tahun lalu aku ayah. Kurang lebih 1 tahun lalu ayah meninggal dunia.
di kampung halaman di Toba, Sumatera Utara. Aku tidak bisa pulang karena sedang tidak ada uang. Kabarnya lambat sampai karena aku di lokasi yang tidak ada jaringan. Dan aku belum divaksin waktu itu. Sekarang aku ingin pulang, ingin ziarah ke makam ayah dan rindu keluarga. Tapi uang yang seharusnya biaya pulang saya dipinjam oleh teman dan belum dikembalikan. Apakah aku salah karena tidak ada di pemakaman orang tua? Apakah aku harus meminjam uang untuk biaya pulang kampung? Jika ya, apakah tidak terlalu memaksakan diri? Karena aku juga masih ada hutang harus dicicil. Oke. Jawaban saya sudah, papa udah meninggal kan? Udah enggak usah diingat lagi. Tidak harus mesti pulang. Karena keadaan papa toh meninggal, Anda pulang, papa juga tidak bisa bangkit lagi. Tapi kalau ada mama, Anda cukup telepon, say hello, kirim uang sekecil apapun. Artinya seada-adanya yang you mampu itu bisa membahagiakan mama. Jadi nggak masalah nggak pulang. Toh udah meninggal kok, ya. Tapi kalau masih ada ibu, perhatikan ibu yang masih hidup. Say hello udah cukup. Beri uang walaupun tidak banyak, ya. Oke, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 53 tahun menikah. Pertama, bukankah Bapak Elohim Yahweh adalah terang yang tidak terhampiri? Mengapa bisa ada empat tua-tua di sekitar tahta Allah? Juga setiap saat bisa melihat setiap gerakan Allah yang luar biasa. 24 tua-tua tersebut di sekitar tahta Allah Bapa dan di sekitar tahta Anak Domba. Kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik. Lebih banyak di situ simbol-simbol kiasan. Benar Allah itu maha tinggi, bisa diterang yang tak terhampiri. Tetapi di dalam kerajaan surga, sebagaimana Allah bisa menampilkan diri, teofani namanya, menampilkan diri kepada Abraham, Musa, muka dengan muka, tidak sulit kalau di dalam surga di mana Anak Domba ada, di situ Allah Bapa menampilkan tahtanya. Tapi tetap ingat ya, ada unsur figuratif atau kiasan. Yang kedua, siapakah 24 tua-tua itu? 24 tua-tua tersebut menurut yang saya pahami orang-orang saleh yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama seperti Abraham, Samuel dan lain-lain yang ada di sekitar tahta Allah Bapa. Oke, 7. Siapakah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Yesus? Manusiakah? Seperti yang tadi saya katakan, kitab Wahyu, kitab yang penuh dengan simbol, kiasan, figuratif. 7 bintang bisa menunjuk 7 malaikat atau 7 pelayan, karena malaikat itu pelayan. 7 bintang juga bisa menunjuk kuasa di tangan Yesus. Kuasa yang akan mengakhiri sejarah dunia, ya. Tetapi kalau tidak pasti ya kita diam saja. Kalau Alkitab tidak bicara bold, jelas, kita jangan mengada-ada, nanti salah. Oke. Jadi kita tidak boleh sembarangan mengartikan kalau memang belum pasti. Mungkin ini, mungkin itu, ini yang saya sering kemukakan ya. Dari seorang bernama, ini ada marganya si Barani ya, usia 50 tahun menikah Koja, Jakarta Utara. Salam Pak, apakah pengikut saksi Yehova masih bisa diselamatkan atau tidak Pak? Sama seperti Katolik, Protestan. Katolik memandang Protestan juga sesat. Protestan memandang Katolik sesat. Protestan memandang karismatik dulu sesat. Orang Protestan, orang karismatik memandang saksi Yehova juga sesat. Jadi apakah saksi Yehova masih bisa diselamatkan? Tergantung masing-masing individu. Oke, Tuhan memberkati.